Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Laksmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Laksmi hari ini 100 seri khotbah aplikatif. Hari ini sudah sampai di seri ke-32 dan temanya adalah 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah. 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian, Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Mari, sekarang saya ajak setiap jemaat yang ibadah saat ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengar firman, sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Kami ingin hidup kami ini berkenan kepada Tuhan. Kami ingin hidup kami membuat Tuhan tersenyum melihat kehidupan kami. Kami ingin hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Biar firman hari ini berbicara ke dalam hati kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, 100 seri khotbah aplikatif. Hari ini sudah sampai di seri ke-32, saudaraku ya. Yang 100 seri khotbah kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-62. Minggu kemarin kita khotbah. Hari ini seri yang ke-32 khotbah aplikatif. Khotbah aplikatif adalah khotbah yang lebih sederhana, sampai di level berpikir aplikasi, gampang dimengerti oleh semua jemaat.
100 seri kedewasaan rohani jauh lebih sulit cara berpikirnya. Jadi ada 2 program dalam Laksmi ini disesuaikan dengan kemampuan berpikir jemaat. Oleh saudaraku, oke, nah saudara sekarang perhatikan. Tema hari ini, 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah. 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah. Tentang tema keluarga, menikah, rumah tangga, single atau married, saya sudah bahas saudaraku di lembaga ini. Ada kira-kira 12 seri khotbah. Saudara bisa Google di YouTube itu saudaraku, tulis begini. Tema yang pertama itu tentang married atau single. Udah ketik married atau single, belakang tulis nama saya pasti keluar. Married atau single, kepahitan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, aku dan tulang rusuk 2 seri, kemudian aku, Tuhan dan problem keluarga 1 seri, kemudian problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku. Problematika dalam hidup berpasangan itu 6 seri, saudaraku. Itu membahas tentang dari pacaran sampai menikah, sampai pernikahan itu di usia pernikahan 25 tahun ke atas, saudaraku. Pacaran kayak apa, kenapa bisa jatuh cinta, itu khotbahnya 6 seri, itu lengkap saudara sekalian. Saudara bisa lihat di lembaga ini. Jadi saudara sekalian, termasuk juga tema hari ini, jadi sudah ada 13 seri khotbah tentang keluarga. Oke saudaraku, nah sekarang perhatikan. 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah. Mengapa tema ini harus muncul saudara sekalian? Mengapa tema seperti ini harus muncul? Mengapa tema 3 alasan Alkitabiah hidup tanpa menikah harus muncul di program Laksmi ini? Berita-berita yang kita dengar, perkembangan zaman sekarang, baik di Indonesia maupun di negara lain, saudaraku, di Asia, di Eropa, di Amerika, saudara sekalian, di Afrika, kota-kota besar, saudaraku, kecenderungan orang tidak mau menikah itu sangat besar, saudaraku. Kecenderungan orang tidak mau married itu sangat tinggi. Terjadi di kalangan anak-anak muda, bahkan mereka istilahnya kan ada YOLO. You live only once. Sekali saja hidup ini. Buat apa menanggung beban? Hidup sendiri aja. You nikmati hidupmu. Ada juga yang menikah, saudaraku, tapi tidak mau punya anak. Kita kawin aja di suami istri. Kita enjoy life, kita nikmati hidup, apa yang kita dapatkan, kita nikmati berdua, itu disebut double income, no kids. Jadi hidupnya income masuk semua, tapi tidak mau punya anak, saudaraku. Ada juga orang seperti itu. Perkembangan zaman sekarang, saudaraku, cukup mengkhawatirkan. Karena banyak anak-anak muda tidak mau menikah. Sangat khawatir. Apa alasannya, saudaraku? Apa alasannya? Nah, khotbah ini menjadi penting. Begini, jemaat. Khotbah ini menjadi penting bukan hanya untuk orang-orang yang berencana atau mengambil keputusan untuk tidak menikah. Khotbah ini juga menjadi penting bagi orang-orang tua, saudaraku. Bagaimana orang tua bersikap kepada anak-anak yang tidak menikah. Itu penting, saudaraku. Dan kemudian apa kata Alkitab tentang tidak menikah itu. Jadi kita harus perhatikan dari 3 worldview, dari 3 sudut pandang, saudaraku. Sudut pandang orang tua seperti apa, sudut pandang anak-anak seperti apa, sudut pandang Alkitab kayak apa. Ini menjadi penting, menjadi basic dasar yang kuat karena zaman berubah. Oke, saudaraku, perhatikan dengan sangat baik. Saudara-saudara sekalian, berita-berita yang kita dengar, WhatsApp yang saya terima, saudaraku, membaca juga tentang perkembangan zaman di kota-kota lain, di metropolitan ini, saudaraku, di luar negeri, di Singapura sana, di Sydney, di Melbourne, di Amerika, saudara sekalian. Terjadi banyak anak muda, anak gadis tidak mau married. Dan kasus-kasus besar terjadi. Pada saat mereka tidak mau married, orang tua menjadi marah. Orang tua bisa bersifat otoriter. Orang tua ada juga bersifat cuek, mau kawin gak kawin bukan urusan saya.
atau orang tua yang otoriter bahkan bisa melukai fisik anaknya, sehingga anak diperlakukan tidak baik karena tidak menikah. Itu problem terjadi, saudaraku. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan demikian? Apa harus kita lakukan? Alkitab ngomong apa? Ini menjadi penting. Pertama, bagi saudara yang orang tua dan kita-kita, ya, bagaimana world view, cara pandang kita melihat orang tidak menikah itu kayak apa? Sering sekali jemaat sekalian, kita melihatnya negatif. Kita melihatnya useless, gak ada guna, orang tidak berguna, begitu. Itu tidak benar, saudaraku. Atau juga satu dari sudut pandang orang tua dan kita sebagai teman sahabat, saudaraku, ya. Yang kedua, pandangan anak-anak muda, pandangan orang-orang yang tidak menikah. Kayak apa world view-nya tentang tidak menikah itu? Itu menjadi penting. Jadi jangan serta-merta kita menyalahi, saudaraku. Harus tahu alasannya apa dia tidak menikah. Dan poin ketiga, lebih penting daripada dua poin itu adalah Alkitab ngomong apa tentang tidak menikah itu, saudaraku. Alkitab ngomong apa? Nah, saudara perhatikan poin ini, maka tema ini muncul. Menjadi perhatian bagi jemaat, perhatian bagi orang tua, perhatian dari anak-anak muda, ya, anak gadis, anak pemuda, umur 20 ke atas, bahkan 20 ke bawah, umur 30-an, bahkan sebaya 50-an, tidak mau merit. Apa alasannya? Itu menjadi penting, saudaraku. Menjadi sangat penting. Oke, sekarang kita step by step, pelan-pelan, jemaat sekalian. Perhatikan. Alkitab bicara apa? Tentang tidak menikah itu. Tadi di Injil Matius pasal 19, saudaraku, ya, ayat 12 itu bunyinya begini. Perhatikan. Kita bahas 3 poin ini, saudara sekalian, ya. Perhatikan 3 alasan ini. Alasan pertama, alasan Alkitabiah, orang tidak menikah, Matius 19 ayat 12. Tampilin. Ayatnya ada di dalam teks, saudara perhatikan. Ada orang tidak dapat menikah karena memang demikian dilahirkan dari rahim ibunya. Itu ayat, saudaraku. Oke? Itu satu. Nah, sekarang perhatikan. Orang tidak menikah itu, Alkitab mengatakan, karena memang demikian orang itu tidak dapat kawin, karena memang demikian dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi saudara sekalian, orang tidak menikah karena ada faktor X dalam dirinya. Bisa aja dia terlahir cacat, saudaraku. Orang kalau cacat sesuatu dalam fisik, namanya pernikahan, saudara sekalian, ya harus tidak cacat. Apalagi disebut menikah itu pasti melakukan hubungan suami istri, saudaraku. Ya. Kalau tidak bisa melakukan suami istri, ya tidak merit, saudara sekalian. Bisa kan? Yang kedua, bisa berupa cacat yang nanti menikah akan membuat keluarga tidak bahagia. Karena dari sakit dari cacatnya itu, kemungkinan hidup lama itu kecil, saudaraku. Jadi tidak akan menikah. Atau juga anak itu terlahir memang pada diri sendiri tidak bisa jatuh cinta kepada lawan jenis. Ya nggak kawin, saudaraku. Ya. Itu diterjemahkan, ditafsirkan banyak sekali alasannya. Orang tidak dapat kawin karena memang demikian dilahirkan dari rahim ibunya, saudaraku. Jadi orang seperti itu pasti tidak merit, saudaraku. Yang sedang bergumul untuk tidak merit itu, perhatikan poin ini. Perhatikan dengan sangat serius. Jikalau tubuhmu sehat, badanmu sehat, fisikmu oke, kamu tidak cacat fisik, dan kamu bisa suka kepada lawan jenis, saudaraku, tidak ada alasan buat you tidak menikah. Nggak ada alasan, saudaraku. Oke, ini poin yang pertama dulu, biar kita berpikir secara sistematis. Oke, jadi jemaat sekalian perhatikan. Kalau badanmu sehat, you terlahir dari rahim ibumu sehat walafiat, saudaraku. Semua oke. Dan kamu bisa jatuh cinta kepada lawan jenis kelaminmu, saudaraku. Tidak ada alasan kamu tidak mau merit. Gak ada alasan, saudaraku. Karena secara fisik semuanya oke. Begitu ya. Ini alasan Alkitab yang pertama. Alasan Alkitab yang kedua, saudaraku, ada running text-nya. Sama, di Matius 19 ayat 12. Ada orang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, ini menarik, saudaraku. Ini menarik. Ada orang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Apa itu?
Sering sekali pendeta-pendeta khotbah untuk poin ini, saudaraku, memakai contoh-contoh zaman dulu. Sangat kontekstual memang. Pada zaman-zaman dulu misalnya tentang sida-sida raja. Sida-sida itu yang menjaga selir raja. Takut selirnya diganggu, maka sida-sida raja itu laki-laki, saudaraku. Maka mereka itu dikebiri. Jadi selir-selirnya aman, saudaraku. Safe. Jadi dikebiri untuk jaga semua selir raja. Itu disebut sida-sida raja. Atau orang Kasim, namanya saudaraku ya. Nah, saudara sekalian, perhatikan. Jadi orang-orang demikian tidak menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Kalau sudah dikebiri, bagaimana bisa married? Kan begitu, saudaraku. Oke, itu zaman dulu dijelaskan dengan cara seperti itu. Bagaimana mengkontekstualisasikan apa yang Alkitab katakan untuk zaman sekarang? Perhatikan dengan serius poin kedua ini, saudaraku. Karena poin kedua ini sangat luas pembahasannya. Ada orang tidak menikah karena dijadikan demikian oleh orang lain. Oh, ini luas. Perhatikan. Kenapa anakmu tiba-tiba bilang tidak mau married? Kenapa anak lakimu, aku nggak mau kawin apa? Kenapa anak gadismu tiba-tiba, saya nggak mau kawin? Kenapa? Maka saudara harus perhatikan. Ketika anak kita, atau koko kita, atau adik kita, saudaraku, atau cucu kita, mereka mengatakan mereka tidak mau kawin, saudara jangan emosi, jangan, saudaraku, jangan terus bertindak fatal, jangan jemaat perhatikan, khususnya orang tua ini. Perlu tahu dulu alasannya apa. Perlu tahu dulu itu anak, itu cucu, itu koko, itu adik, itu cici, ya, tidak mau menikah karena apa? Saudaraku, karena apa? Poin kedua dari Alkitab ini sangat penting, saudaraku. Orang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Zaman dulu sida-sida raja. Zaman sekarang apa? Satu, bisa saja anak kita, cucu kita, atau adik kita, saudaraku, mereka pernah jatuh cinta. Bisa. Mereka pernah pacaran, tapi disakiti. Disakiti, dikhianati, gagal pacaran. Bisa, saudaraku. Sehingga menciptakan hatinya sakit, pahit getir, dan mengambil kesimpulan untuk tidak kawin. Itu karena orang lain. Bisa. Atau itu anak, saudaraku, hidup dalam keluarga yang gegeran terus. Gegeran terus. Itu anak dari kecil, dia perhatikan. Papa mamanya ribut terus, pukul-pukulan. Kalau sudah ribut, papa pasti pukul. Mama pasti luka, mama pasti maki-maki. Dia lihat dari kecil, saudaraku, sampai dia besar, sampai dia 20 tahun, sampai dia 25 tahun, sampai dia sekarang mungkin umur sudah 30, dia masih dengar papa mamanya ribut. Dan bahkan dia melihat ciciknya, kokonya sama. Seperti keluarga gegeran terus. Itu menciptakan suatu trauma dalam hidup orang itu, sehingga dia memiliki keputusan untuk tidak menikah. Tidak menikah karena dibuat demikian oleh orang lain. Itu poin kedua. Poin pertama, saudaraku, tadi udah sida-sida raja zaman dulu. Poin kedua, karena pernah jatuh cinta, disakiti. Poin ketiga, karena keluarga gegeran terus. Akhirnya membentuk dirinya, aku nggak mau kawin. Nanti aku kawin, dapat suami kayak papa. Nanti aku kawin, dapat suami, dapat istri kayak mama. Aku nggak suka. Itu mereka karena mereka tidak punya contoh, tidak punya figur. Mereka hanya tiap hari lihat itu dari kecil, saudaraku. Maka mereka tidak menikah karena orang lain. Ya, itu 1, 2, 3. Yang keempat, mereka itu tidak menikah karena orang lain, apalagi, Pak? Karena terpengaruh oleh cara berpikir orang lain. Karena terpengaruh oleh perkembangan zaman. Nah, ini paling penting satu ini. Kenapa anakmu yang hidup di zaman serba canggih ini tidak mau married? Karena pengaruh zaman. Pengaruh cara berpikir yang keliru. Pengaruh tren sekarang yang ada. Hidup tanpa married. YOLO, you live only once, sekali. Ngapain punya istri? Ngapain punya suami? Itu, saudaraku. Itu cara berpikir yang keliru di zaman ini. Saudara sekali. Banyak sekali. Buat apa? Lebih enak hidup untuk diri sendiri, gaji sendiri, makan sendiri, bisa survive, bisa hidup. Buat apa kawin?
Nah, orang-orang seperti itu banyak untuk zaman anak muda sekarang. Kenapa? Terpengaruh oleh tren zaman. Sekelompok teman-temannya, semua begitu, dia akan ikut, saudaraku. Dia akan ikut karena orang lain. Akan ikut. Maka ketika dia bilang sama orang tuanya stres. Orang tuanya bingung. Lah, anak saya sehat. Kenapa tiba-tiba tidak mau pacaran? Temannya siapa? Gengnya siapa? Sekelompok teman-teman yang memang sudah punya cara berpikir tidak mau kawin. Itu tidak benar, saudaraku. Perhatikan. Karena pengaruh perkembangan zaman. Negative thinking terhadap marriage, pernikahan. Jadi saudara sekalian, orang tua yang terhormat dan kita sebagai orang Kristen, kalau kita menemukan anak-anak muda yang mereka tidak mau merit karena terpengaruh oleh orang lain, saudaraku, cara berpikir zaman seperti ini, bagaimana kita harus bertindak, hati-hati. Dan khusus ya untuk saudara-saudara yang masih muda, terpengaruh oleh zaman sekarang, aku tidak kawin, punya teman sekelompok enak kok, hidup happy, kemana sama-sama, ngapain harus mempunyai beban berat untuk nanggung istri, anak, suami, belum lagi problemnya, buat apa? Perhatikan kalimat saya. Perhatikan dengan benar. Saudara sekalian, bukan masalah you ikut tren atau tidak, bukan itu. Saya mau tanya kepada prinsip yang paling mendasar tentang pribadimu. Dengarin saya ngomong, saudaraku. Jawab pertanyaan saya dengan teliti. Pertama, sesuai dengan poin pertama. Kamu fisik sehat? Dilahirkan di rahim ibumu sehat? Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kamu tertarik dengan pria atau dengan wanita? Tertarik dengan lawan jenis? Coba jawab saya. Itu dua pertanyaan. Pertanyaan ketiga, waktu kamu melihat dalam hidupmu itu, ada orang punya pasangan, ya, punya pacar cakep, punya pacar laki-laki ganteng, ya, dan bahkan dia melihat ada suami istri punya anak lucu banget. Tanya dalam hatimu yang paling dalam. Gak usah ikut tren zaman dulu. Tanya hatimu paling dalam, esensi hatimu. Yo ingin gak? Yo ingin gak? Cakep lo pacarnya, aku pengen lo punya. Baik lo orangnya, aku juga pengen punya. Lihat orang punya anak lucu banget. Dalam hatimu kecil, ada nggak pertanyaan, kapan saya punya anak lucu begitu ya? Ada nggak? Secara manusia, saudaraku, ketika kamu diciptakan oleh Tuhan, itu sudah ditanamkan dalam dirimu, saudaraku. Nah, kalau itu muncul, berarti potensi untuk menikah sangat besar. Sangat besar. Nah, ketika dibawa ke dalam zaman hidupmu, saudaraku, terpengaruh cara berpikir, terpengaruh pergaulan, terpengaruh worldview zaman ini, tidak merit, itu hilang, saudaraku. Jangan. Kenapa Pak Penta bilang jangan? Karena suatu hari tren zaman itu berubah-ubah, jemaat sekalian. Saudara yang masih muda dengerin. Tren zaman itu berubah-ubah. Tren zaman itu, saudaraku, zaman sekarang muncul, nanti 10 tahun kemudian tren itu hilang. Nah, ketika kamu hari ini ikut tren zaman, aku tidak kawin lah. Pada saat nanti ke umur 38 tahun, umur 40 tahun, baru sadar, kok aku nggak punya teman hidup ya, bahkan nggak punya anak ya. You baru menyesal, sudah telat, saudaraku. Karena tren hilang, baru kamu sadar. Gitu. Jangan. Karena pada dasar tubuh kita ini, hati kita ini, pikiran sudah ditanam Tuhan. Ada daya tarik terhadap lawan jenis. Itu saya sudah khotbah di problematika dalam hidup berpasangan. Itu seri pertama. Ada daya tarik diri kita, ada daya tarik lawan jenis yang membuat kita bisa jatuh cinta, saudaraku. Begitu. Dan dalam diri kita ada organ seksual yang bisa melakukan hubungan laki-laki dan perempuan. Dan juga ada organ yang bisa membuat kita punya anak, saudaraku. Begitu. Itu Tuhan kasih, jemaat sekalian. Itu anugerah Tuhan. Begitu. Jangan kamu buang anugerah itu. Kalau memang itu ada, you harus merit, saudara sekalian. Ingat anak-anak muda. Kalau itu ada, you harus merit. Jangan karena pengaruh zaman. Jangan karena pengaruh teman. Jangan. Harus lihat kepada dirimu sendiri. Apa kata Alkitab, saudaraku? Jangan karena kamu tidak menikah, karena diperlakukan demikian oleh orang lain. Jangan. Oleh zaman sekarang, jangan. Pakai yang betul. Oleh karena dipengaruhi Alkitab. Tuhan yang kasih. Tuhan beri anugerah kamu. Bisa jatuh cinta, bisa suka lawan jenis. You harus menikah, saudaraku. You harus menikah. Ingat ya, tren zaman seperti itu. Apalagi, Pak? Orang tidak menikah karena diperlakukan oleh orang lain. Ada orang-orang sekarang, jemaat sekalian,
anak-anak muda khususnya, pertanyaan-pertanyaan muncul, ya sangat manusiawi sih. Apa saya bisa ya Pak Pendeta? Aku tertarik lawan jenis, aku bisa jatuh cinta, bahkan aku punya pacar, begitu. Tapi dalam pemikiranku Pak Pendeta, apa mungkin ya saya bisa menghidupi satu keluarga? Apa mungkin ya saya bisa punya anak, saya punya kemampuan untuk menghidupi satu family ya? Rasa-rasanya saya pesimis sekali Pak Pendeta. Orang demikian banyak saudaraku. Bisa nggak ya saya menghidupi satu keluarga di tengah zaman yang sulit ini? Pertanyaan tiba-tiba muncul. Sangat manusiawi. Tapi dengar jawaban saya. Why not? Kenapa tidak bisa? Coba perhatikan di sekitar hidup kamu. Banyak orang yang punya pendidikan lebih rendah dari you. Banyak orang tidak punya ability yang lebih besar dari you. Bahkan orang-orang hidup yang ya jualan atau di pinggir jalanan jual ya goreng-gorengan begitu, pendidikannya tidak tinggi, tapi anaknya 4 semua sarjana. Lihat engkong kita zaman dulu, nenek moyang zaman dulu, bukannya zaman dulu juga zaman yang susah saudaraku. Engkong kita dulu tidak ada HP, tidak ada. Engkong emak kita zaman dulu kayak apa saudaraku? Anaknya 8 hidup semua. Dan kamu hidup zaman yang canggih ini, satu anaknya kamu tidak bisa hidupi, mau jadi apa? Buang pikiran yang pesimis itu, saudaraku. Orang lain bisa, kenapa you tidak? Perhatikan poin ini. Banyak anak-anak muda merasa, waduh, aku bisa nggak ya menghidup keluarga, gitu. Nggak usah kawin, you salah dan berdosa di depan Tuhan. Kadang you pesimis. You merasa dirimu tidak mampu, pada Tuhan kasih you pendidikan. You sekolah, sarjana, punya pengetahuan baik, punya pergaulan yang luas, saudaraku. You takut tidak bisa hidupi keluarga. Jadi mau ngapain? Mati aja kalau begitu. Mati aja. Tuhan kasih kemampuan, you merasa sangat minder. Ya buat apa hidup? Optimis sedikit. Karena kalau aku diberi kekuatan, aku diberi kemampuan, diberi hidup di zaman ini, ya, bisa tertarik lawan jenis, bisa jatuh cinta, suatu aku merit dalam hidupku, pasti ada anugerah Tuhan yang memberikan saya berkat untuk saya bisa hidup di keluarga saya. Mau 1 anak, 2 anak, 3 anak, itu anugerahnya Tuhan. Pikirannya seperti itu. Jangan terus pikir, bisa nggak ya, mati nanti, stres nanti, depresi, masuk rumah sakit jiwa. Oke, sekarang perhatikan. Kita orang tua, perhatikan anak-anak kita yang, Papa aku tidak mau kawin. You jangan marah dulu, tanya dulu, risetnya apa? Kalau risetnya karena pengaruh zaman, bawa dia ke Pak Pendeta, konseling, supaya pikirannya diajar ngerti dengan baik. Supaya tren zaman itu tidak mempengaruhi pikiran dia. Pergaulan itu, saudaraku, mempengaruhi dia. Alkitab yang harus mempengaruhi dia, saudaraku. Oke? Jangan dipukul, men. Orang tua, jangan dipukul babak belur anakmu. Tidak benar, dia menjadi sangat tidak baik. Begitu. Jangan. Dia terpengaruh tren zaman. Nah, kalau benar, memang dia tidak tertarik dengan lawan jenis, ya dia tidak bisa kawin. Masa kamu pukul? Tidak benar juga. Oke? Jadi jemaat saudara yang masih muda, yang tidak menikah, alasan-alasannya perhatikan dengan baik. Kalau karena orang lain, pengaruh pergaulan, pengaruh zaman, pengaruh worldview, saudaraku, pengaruh karena sakit hati, ditinggalkan, ya, kepahitan, saudaraku, itu semua masih bisa ditolong. Ya. Lewat konseling di gereja, ketemu cari Pak Pendeta, itu bisa ditolong, dan kembali normal, saudaraku, begitu. Poin ketiga, sama juga dengan Matius 19 ayat 12, itu ada poin ketiga. Orang tidak dapat kawin karena kemauannya sendiri. Perhatikan, ada running text-nya ya. Kemauannya sendiri, kerelaannya sendiri untuk tidak married, saudaraku. Apa alasannya? Karena kemauannya sendiri, kerelaan sendiri demi kerajaan surga. Nah, ini masalah agama sudah, gitu. Jadi pastor pasti tidak married, pendeta married, ya. Ya. Suster yang di gereja, saudaraku, ya. Ya, nun bahasa Inggrisnya kan, saudaraku, ya. Nah, itu pasti tidak married, saudara sekalian, bukan yang di rumah sakit, yang di gereja Katolik. Oke. Kemudian missionary,
Justru ada juga yang tidak merit, saudara sekalian. Yang berkaitan tentang agama. Mereka memilih hidup mereka untuk tidak merit demi kerajaan surga. Itu ada, saudaraku. Nah, itu ada suatu panggilan buat dia. Dia tidak menikah demi kerajaan surga, saudaraku. Dia berani untuk main ke situ sekalipun dia sehat, sekalipun dia bisa jatuh cinta, sekalipun dia bisa tertarik lawan jenis, sekalipun dia ingin punya anak, sekalipun dia ingin punya pasangan, tapi demi kerajaan surga, dia berani bayar harga untuk tidak merit demi pelayanan dia. Ada orang demikian, dan itu Alkitabiah. Jadi anakmu, kenapa you tidak mau merit? Aku pilih jadi hamba Tuhan, Ma. Aku mau jadi pastor, Ma, di gereja Katolik. Aku mau jadi misioneri, Ma, gitu. Aku mau kalau aku tidak merit, aku bisa lebih fokus melayani Tuhan. You tidak boleh pukul tuh anak. Jangan pukul. You nggak boleh maki tuh anak. Karena memang kerelaan dia ada bagian yang Tuhan beri kepada dia seperti itu. Ya. Ayo ambil contoh. Katakanlah anakmu laki. Suatu hari umur 22. Setelah tamat ya, dari gereja Katolik katakan. Mama, aku mau jadi pastor. You tonjok dia. Nanti dihukum Tuhan loh orang tua itu. Karena memang panggilan dia untuk pastor. Dan dia ingin menjadi hamba Tuhan seperti itu. Saudaraku. You tidak boleh larang dia. Ingat orang tua. Oke? Dia bukan karena terpengaruh tren zaman. Dia baca Bible. Dia baca Alkitab. Dia tahu panggilan Tuhan kayak apa. Hatinya digerakkan oleh Tuhan. Dia mau berkorban untuk hidup dia bisa melayani kerajaan surga. Kamu jangan pukul dia, men. Orang-orang seperti itu ada. Ada. Orang tidak menikah, Alkitab bilang 3 alasan. Satu, karena memang ada faktor X, cacat fisik. Yang kedua, karena pengaruh orang lain. Pengaruh zaman, pengaruh ini itu. Yang ketiga, karena demi kerajaan surga. Anak-anakmu, cucumu, kokomu, cicikmu, pamanmu tidak menikah karena apa? Itu harus tahu dulu. Jangan berpikiran negatif terhadap orang lain sebelum kita tahu alasannya why mereka mengambil keputusan tidak mau menikah. Why? Saudaraku, ini menjadi penting. Sangat penting di zaman ini. Karena kalau tidak dibahas dengan teliti, saudaraku, kasihan keluarga, anak baik-baik, anak gadis baik-baik, anak muda baik-baik, terpengaruh pergaulan yang seperti ini zaman ini, saudaraku, akhirnya mereka tidak merit. Nanti mereka waktu umur 25, 28, 38 mereka menyesal. Menyesal pun gak ada guna. Mau menikah telat begitu. Akhir hidup mereka despair loh. Kasihan, jangan. Jadi ketika kita sadarkan, kita ingatkan, oh iya ya, mereka sadar. Mereka itu terpengaruh oleh zaman, saudaraku. Gitu. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, saudaraku, kita hidup di zaman berbeda, pasti. Tapi kita tidak boleh terbawa arus zaman. Justru kita harus melayani zaman. Caranya bagaimana? Sumber patokannya adalah kitab suci, Alkitab. Sumber patokannya ini, saudaraku. Tuhan bilang apa, ikut Tuhan. Jangan ikut zaman. Tuhan bilang apa, ikut Tuhan. Jangan ikut zaman. Temanku gini-gini. Jangan ikut. Ikut apa yang dikatakan Tuhan, saudaraku. Temanmu dia tidak bisa jatuh cinta. Hidupnya begitu. Kamu bisa jatuh cinta, bisa pacaran, bisa punya anak sehat. Jangan ikut dia. Itu biasa sekelompok orang yang punya kelainan atau sekelompok orang yang sudah dicuci otaknya untuk tidak merit. Jangan ikut zaman itu. Jangan ikut, saudaraku. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Karena hidupmu bukan karena produksi zaman. Hidupmu adalah karena kehendak Tuhan, saudaraku. Oke? Perhatikan. Jadi orang tua perhatikan dengan baik. Jangan ambil tindakan fatal ketika anakmu mengambil keputusan untuk tidak merit. Dengarkan dulu, perhatikan alasannya, kembali ke Alkitab. Jangan tindakan frontal atau otoriter sebagai orang tua. Jangan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Jangan keluar kalimat-kalimat makian. Jangan. Kalau dia memang mau untuk kerajaan surga, you tidak bisa tahan itu, saudaraku. Jangan. Oke? Dan bagi saudara-saudara yang tidak menikah, tadi saya sudah katakan, jawab pertanyaan saya. You tidak menikah karena apa? Harus jawab dengan jujur. Oke?
Dan kita semua, siapapun kita, back to Bible. Kembali pada Alkitab kita, tadi yang 3 poin itu. Tidak merit karena apa? Saya sudah jelaskan dengan teliti, sehingga jemaat bisa mendengar dengan baik. Bagi orang tua, bagi kita, ketika melihat orang tidak merit, jangan berpikir negatif. Jangan menghina. Mereka punya harga untuk hidup. Mereka punya, saudaraku, anugerah dari Tuhan untuk mereka hidup, saudaraku. Jangan menghina. Dan mereka-mereka yang tidak menikah, saudara sekalian, hati-hati, jangan salah jalan, jangan salah bergumul. Lihat kedalaman yang paling dalam, renungkan itu sangat dalam. Jangan hanya terpengaruh oleh fenomena, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh word view, terpengaruh oleh arus zaman, perkembangan. Jangan, back to your heart, back to Bible. Kau diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Jawab saya itu. Oke? Supaya suatu hari you tidak ada penyesalan. Kalau sudah umur 50 you menyesal, buat apa? Siapa yang mau kawin dengan orang umur 50? Tidak akan ada. Kawin pun umur 50, buat apa? You start from zero, saudaraku. Orang sudah punya anak, udah kuliah, you baru start from zero. Buat apa? Jadi awal-awal sangat muda, anak-anak muda. Perhatikan baik bagaimana you hidup. Zaman ini jahat, betul. Yes, jahat zaman ini. Banyak pengaruhnya. Banyak ajaran tidak benar. Banyak word view yang tidak benar. Perkembangan sangat pesat, saudaraku. Tapi kita back to Bible. Alkitab menjadi dasar bagi kita hidup. Amin. Orang tua hati-hati, lebih bijak. Mengamati, melayani anak-anakmu yang tiba-tiba ngomong gak mau menikah. Saudara yang tidak mau menikah, teliti dengan baik. Jangan emosional ambil keputusannya. Suatu hari emosimu sudah hilang, baru timbul kesadaran, telat nanti. Oke? Back to Bible. Apa yang Alkitab katakan. Saya berharap khotbah hari ini bisa menjadi berkat. Berikan khotbah ini kepada siapa saja. Kepada orang tua yang keluarganya punya problem seperti ini. Kepada teman-temanmu yang you lihat mereka tidak merit, berikan khotbah ini supaya mereka bisa mencerna maksud Tuhan buat apa ya aku seperti ini. Oke? Sampai di sini, semoga menjadi berkat bagi jemaat. Mari saudara, kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, hidup memang tidak mudah. Perkembangan zaman sangat besar. Pengaruh zaman yang positif, yang negatif terus saling berpacu. Dunia tidak menikah. Itu sangat alkitabiah. Dan Tuhan pun memberitahukan kepada kita alasan-alasan mengapa orang tidak dapat kawin. Itu bukan suatu hal yang hina. Bukan suatu hal yang tabu. Tapi suatu hal yang harus dipahami dengan baik. Hari ini, kita sebagai orang tua yang sedang tertunduk kepalamu. Perhatikan, siapa tahu kau punya anak yang tiba-tiba mengatakan dia tidak mau merit. Ingat orang tua, kamu jangan pukul. Jangan pukul dia. Jangan marahi dia. Jangan maki-maki dia. Jangan bilang dia tidak ada guna. Jangan. Pelajari dengan baik. Tanya dengan pelan mengapa seperti itu. Dan anak-anak muda, termasuk orang yang sebaya, engkau tidak merit? Jawab saya, alasannya apa? Perhatikan dengan baik khotbah hari ini. Perhatikan dengan baik sehingga hidupmu lurus di hadapan Tuhan. Sekalipun you sudah benar dan memang tidak menikah, hidupmu harus benar. Bukan tidak menikah, hidupmu tidak benar. Tidak menikah tapi punya pasangan gelap, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berpasangan, hidup lurus-lurus di hadapan Tuhan. Maka kau diberkati oleh Tuhan. Renungkan baik khotbah hari ini. Dengar berapa kali saudara-saudara yang sedang bergumul untuk tidak menikah. Dengar khotbah ini berapa kali. Orang-orang tua yang sedang mengalami anak tidak merit, dengar khotbah ini berapa kali. Renungkan dengan baik supaya engkau seorang tua tidak salah bertindak. Nanti malah dihukum oleh Tuhan. Siapapun kita hari ini tertunduk, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya adik, kita punya kuku, kita punya paman.
yang mungkin mereka tidak menikah. Perhatikan dengan baik. Doakan mereka. Sekalipun mereka tidak menikah, hidup mereka lurus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, berkati jemaat yang sedang tertunduk kepalanya hari ini. Di tengah pergumulan hidup, menikah atau tidak menikah, tangan Tuhan menyertai, memelihara hati dan pikiran mereka, sesuai panggilan Tuhan, sesuai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena menikah adalah suatu panggilan ilahi. Maka seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya. Tidak menikah pun ada suatu panggilan ilahi. Orang-orang tertentu dengan kerelaan tidak menikah demi kerajaan surga. Dan ada orang-orang tidak menikah karena terpengaruh oleh orang lain. Tangan Tuhan memelihara umat. Tangan Tuhan menjaga. Tangan Tuhan mengurapi. Tangan Tuhan memimpin kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baik yang menikah maupun yang tidak menikah. Dan tangan Tuhan memberi hikmat kepada keluarga, orang tua, saudara untuk menyikapi dengan baik terhadap mereka yang tidak menikah. Tuhan, letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman ini. Supaya mereka hidup tulus, suci di tengah zaman yang bergolak ini. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kau kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali. Menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.